Hai teman-teman, banyak banget yang nanyain kenapa sih si Andre pergi ke UK lagi gitu ya, ke London lagi. Jadi di video kali ini aku mau chit-chat aja sama kalian, ya bukan klarifikasi atau apa, tapi sharing aja, sharing pengalaman, sharing apa yang terjadi lah. Kalian juga udah menjadi bagian dari perjalanan hidup aku sebagai ibu dan anak-anak juga. Ada yang ngikutin kita dari anak-anak masih kecil sampai sekarang, dan tentunya kalian itu kayak, oh si Andre kesini, ikut seneng atau gimana, kadang cemas juga. Terus kan si Andre sekarang pulang lagi, jadi kenapa sih teh gitu ya. Ini aku lagi minum matcha, oh my god, ini matcha di Matchaya, itu enak banget. Ini so far sih menurut aku di sini ya, selama aku di sini ini the best matcha. Itu memang keinginan dia, dan keputusan ini tidak aku ambil secara cepat gitu kayak oh ya udah, enggak. Seperti biasa kalau anak-anak menginginkan sesuatu yang let's say bertentangan dari keinginan aku atau niat aku, karena kan niat aku Andre pengen di sini sama aku, explore, lihat-lihat apa dan lain sebagainya. Ternyata dia menginginkan hal lain dari yang aku planning gitu ya. And it's not easy teman-teman, nggak mudah ya ketika anak itu menginginkan sesuatu lain dari yang kita rencanakan. Tapi at the same time disinilah menurut aku ya, disinilah tugas kita sebagai ibu. Banyak sekali cara-cara atau panduan-panduan bagaimana membesarkan anak, tapi jarang sekali kita lihat cara atau panduan bagaimana melepaskan anak, ya kan? Melepaskan anak itu kapan, itu setiap anak pasti beda, ya kan? Ada yang mungkin nanti belum melepaskan gitu sampai selesai kuliah, kerja dan menikah gitu. Bahkan kadang menikah pun ada yang tetap masih bisa tinggal sama kita gitu. Ideally buat aku pribadi nih, idealnya of course aku pengen anak-anak aku tuh kumpul semua sama aku sampai menikah, sampai apapun gitu, atau at least rumahnya itu deketan sama aku. Itu idealnya aku ya. But kenyataan, nah inilah dia yang harus aku persiapkan. Aku tuh aware dari dulu bahwa this day is gonna come. Hari ini tuh hari yang dimana anak pergi itu pasti datang suatu hari gitu loh. Karena anak menikah ataupun kerja atau apapun lah, dia explore kan, namanya juga anak membesar dan membesar. Dan aku tuh sesungguh-sungguhnya I'm okay with that teman-teman, tapi I have to say it's not easy. Tidak mudah, yes teman-teman. Aku juga sedih, aku juga melewati hari-hari di mana sebelum keputusan ya, kayak why gitu, kenapa, dan aku mencoba untuk convince Andre, aku liatin dari berbagai sisi, kamu tuh mending begini dan begitu, tapi dia tetap memilih keputusan dia untuk pergi ke London lagi. Nah kenapanya, dia pengen pergi aja karena dia pengen explore lebih dalam, dan dia kata dia sih pengen mulai his independence. Dia nggak mau kayak hidup sama aku, sama Mas Dan, yang dimana semua itu mudah. Bahkan dasar si Andre ya, si kulkas 2 pintu guys, katanya mami hidup di Indonesia terlalu mudah buat aku. I don't know teman-teman, terlalu mudah, semuanya tersedia. Minum matcha dulu aku. So begitulah, jadi intinya kalau disingkatnya ini cerita, sebelum aku maksudnya explain lebih jauh, singkatnya Anda pengen pergi, balik lagi ke London, mau ngapain, dia mau explore, mau lihat-lihat juga, dia juga belum kayak suruh, oke, aku mau ke London karena aku mau kuliah, aku mau ke London karena aku mau kerja A atau kerja B, nggak ada teman-teman. Dia mau pergi ke London, mau belajar untuk mandiri dan hidup sendiri. Hidup sendiri, apa iya dia sendiri? Enggak, dia balik lagi ke London hidup sama Maxi. Dan menurut dia itu hidup di sana itu lebih menarik daripada hidup sama aku dan Mas Dan yang semuanya tersedia gitu. Dan yes teman-teman, di sini tuh kan dia waktu itu pernah dimasukin, mau dimasukin lah ke talent agent itu ya, yang kalian juga itu wah udah heboh, ada yang pro dan kontra, which is fine. Karena aku sih kalau begitu-begitu aku nggak terlalu kayak oh semua harus setuju dengan aku. No, kalian banyak yang pro, oh ya Andre mau jadi model, ada yang juga kontra, jangan teh, hati-hati dunia ini begini-begini, apalagi katanya banyak gitu-gitulah, pokoknya macam-macam. Yes, and aku nggak apa-apa seperti itu. Tapi ya dianya itu nggak mau gitu loh at the moment ya, saat ini dia bilang kayaknya belum deh gitu, aku pengen kerja keras dari nol buat diri aku sendiri dan aku mulai sendiri gitu loh. I don't know, ini make sense gak teman-teman? Mungkin aku bebelit-belit,
Jadi dia sekarang itu tinggal di mana? Tinggal sama Maxi berdua di Inggris. Nah, si bapaknya bagaimana? Kan ada bapaknya di sana, yes. Bapaknya itu kan base-nya itu di Romania sekarang. Tapi kalau dia ada kerjaan di UK atau dimanapun di Eropa, nah dia ke situ gitu loh. Mau ke Jerman, mau ke Belanda di situ. Tapi keseringan memang, hai. Jadi begitulah teman-teman. Bittersweet kalau cek orang Inggris mah. Jadi manis, bukan pedas apa sih, pahit manis gitu ya. Pahitnya ya itu dia, kita juga nggak mau gitu Andre pergi, tapi manisnya ya happy dan proud karena dia udah mulai so proud he spoke up. Yeah, we are very proud of him wanting to step into his this new venture of life. It's the best kind of thing you can want your kid to do, really, isn't it? It's hard because you don't want it to happen, but yes. I was saying exactly the same. It's not easy, isn't it? I'm so mega proud of him. Well, all of our kids, but Yeah. him particularly at the moment because he's the one Who taking is the leap. taking the leap. Jadi dia melangkah seberani itu gitu loh, pengen sendiri, pengen nyari jati diri kayak gitu-gitu. Kita itu benar-benar proud sama dia, tapi ya berat juga gitu loh. Pengennya dia, apalagi Andre gitu ya, 17 kan dia. Menurut aku tuh belum gitu, nanti aja. Tapi at the same time, yes, it's time. Ya, jadi aku sebagai ibu, apakah aku bersedih? Yes, aku sempat kayak down ya, dan tapi itu tuh didiskusikan, back and forth. Jadi beberapa kali gitu, in out, kalau bahasa Sunda dibeuweung, diutahkeun sebelum kita akhirnya memutuskan, oke, gitu ya. Awalnya enggak langsung, oh, Mam, aku mau ke London. Oke, bye. Enggak. Jadi kita mau apa, gimana ini ceritanya. Terus akhirnya keputusannya begini, aku bilang, Andre, Mami tahu kamu udah dewasa, udah mulai mau menentukan jalan hidup sendiri. Ya udah, kalau memang itu yang kamu mau, tapi asalkan kamu tahu aja bahwa kita selalu ada. We are always here. We are. You know what? As well, he's gone back to London. He's got lots of support in London. Yeah, I'm not worried yeah. for him whatsoever. I'm Tidak ada, iya. just excited for him. Literally, not one piece of me is worried. He's got a fantastic support system in London still. He's with his brother. Yeah. His father's there. Yeah. His grandparents are there. His Yeah. aunties. Orang tuanya He's Mas like- Dan di He's sana. not gone to a foreign country on his own, for goodness sake. It's a country he knows. Ya, dia pergi ke negara yang dia tahu, negara di mana dia lahir dan besar. Jadi ya dibilang worry ya ada aja, kalau worry-nya di mana-mana juga gitu. Tapi kalau yang dominan perasaan ketika Andre sekarang melangkah untuk ini tuh, dominan perasaan menurut aku sih proud. The dominant feeling I think is proud more than anything. Way, Yeah. like above everything else. Yeah. I'm excited for him as Of well. course they will be worry. As a parent you will be worry. Ya ada lah kecemasan, keraguan dan lain-lain tuh ada. Tapi majority itu yang dominannya seperti aku bilang, itu kita sangat bangga dengan Andre. Karena kebanggaan itu ya setiap orang kan berbeda. Ada yang bangga karena anaknya menjadi dokter, anaknya lulus ini, sarjana, dan lain-lain. Dan ini buat kita, ini kebanggaan kita, si Andre mau melangkah dan memulailah hidupnya yang mandiri gitu. Did we make the right decision? We will never know, teman-teman. Bukan berarti apakah ini keputusan yang terbaik atau salah atau apa. It's okay. Yang penting dia, selalu aku tanamkan ke Andre, yang penting kamu tidak melakukan hal-hal ilegal atau immoral yang melanggar norma-norma dan peraturan. Silahkan pergi, kembangkan sayapmu, dan mami ya, dan orang tua gitu, sebagai, karena aku mau bilang mami and daddy, pokoknya semuanya kan. Si Andre punya 4 orang tua dan juga nenek kakek. Jadi kita semua sebagai family selalu ada di sini. Tapi aku sendiri pribadi, aku selalu bilang, Andre, I'm here whenever you need. Whenever you need support, anything like that. I mean, I've spoken to Andre more. I mean, actually meaning conversations where it's coming more from him, more than I have in a long time. Yes, Whilst he's been in yes. England, actually. So Ya, jadi kita tetap ya, komunikasi kan zaman sekarang gampang banget ya. Komunikasi yang penting jauh di mata, dekat di hati, teman-teman. Aku sebagai orang tua ya, doa itu dari mana juga. Mau? this is a very pretty cake, but Doa itu dia dari mana-mana kan bisa, ya kan teman-teman.
Selebihnya ya itulah kita serahkan. Jadi itulah dia jawaban kenapa Andre pergi dan mau ngapain ya. Apakah dia kuliah? Enggak. Apakah dia langsung kerja ada di sebuah perusahaan? Enggak. Dia explore, masih dalam acara explore di sana, tapi dia lagi ngambil kursus online. What he did? What he's doing? Coding. Dia lagi coding kan, kursusnya online, jadi bisa dari mana aja. Dan dia juga sekarang itu, kata si Maxi, mulai jualan buy and sell clothing. Yes, teman-teman, kita itu nggak bisa ya hidup dalam kecemasan gitu loh, living day to day life dengan ketakutan, kecemasan, keraguan. No, kita coba, kita melangkah, yang kita harus berani. Yang penting yaitu, yang penting kita nggak melanggar norma-norma ya, norma-norma kehidupan. Kayak kita nggak melakukan hal-hal ilegal atau immoral, go for it. Kita juga melangkah dari England ke sini, ya kan? Itu juga membutuhkan sebuah keberanian, dan itulah yang kita perlihatkan ke anak-anak. Karena aku selalu bilang kan, ke anak-anak itu bukan hanya kita harus mengajarkan verbally, secara lisan, kamu harus gini, kamu harus berani, tapi juga secara praktikal, kita yang mencontohkan, ya. So we lead by example, you know, we live not in fear, we live with bravery. Yeah, we have to be brave. Well, the thing is, we still have fear, but we don't let it rule us. Yes. That's called courage, is being scared but doing it anyway. Doing it anyway, so we have to show them how to be courageous. Yes, that's very important. Untuk melatih atau mencontohkan ya, mengajarkan sekaligus mencontohkan. Karena anak-anak itu menurut aku nih lebih banyak mengambil dari apa yang kita contohkan daripada apa yang kita katakan. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu ini. Mungkin aja masuk ya kalau aku ngomong aja. Tapi kalau contoh itu, karena anak-anak itu menyerap semuanya, bukan hanya dari pendengaran, tapi penglihatan, energi. Oh, kalau kita selalu cemas, selalu worry, selalu ragu-ragu dengan keputusan kita sendiri, anak-anak itu akan menyerap dan dia dengan sendirinya akan menjadi seorang seperti itu, yang sama seperti kita gitu loh. So ya, begitulah, itu mungkin udah aja deh gitu ya. I think that's it, what is our chit chat kali ini, karena kita juga harus pergi. Jadi itulah teman-teman ya, kita saling doakan aja. Kalau kalian juga ada di fase ini sebagai bunda-bunda ya, atau para orang tua yang ada di fase ini, kayak fase melepaskan. Ingat teman-teman, aku selalu bilang hidup ini ada seasonnya, atau ada masanya, ada fasenya. Sekarang fase melepaskan. I'm in the season of letting go. Yeah, no, as well, I'm so grateful for our children. You know, people say, oh, they didn't go to higher education, they didn't do this, they didn't do that. But just watch. Our kids are going to be great. They are great already. They're doing great already. Yeah. So. Kita itu nggak pernah worry atau cemas dengan, oh mereka kenapa nggak kuliah. Obviously, initially ya, kita itu pengen mereka tuh kuliah yang tinggi dan tapi ketika mereka memilih jalan lain, kita juga kayak bisa melihat, berdiskusi juga, ini keputusan tuh tidak yang diambil dengan mudah, tapi dengan percakapan yang berbolak-balik itu lama banget sebelum kita akhirnya oke, ya udah ini keputusan oke. Okay, I trust you to make the right decisions. Bye. Dadah. Saya dadah teman-teman tim. Dadah. Oke. Go quick. Alright teman-teman, itulah dia ya chit chat kita hari ini sambil aku minum matcha. Aku juga sebentar lagi mau pergi. Mereka cuman bolak-balik aja di sini. Tadi aku mau ngedit juga kan. Jadi hari ini aku santai aja sambil minum matcha. Ini kuenya kegedean. So let me know in the comment kalian lagi di fase apa, kalau sebagai orang tua atau mungkin sebagai anak. Apakah kalian di fase kayak mencari jati diri kayak si Andre, atau kalian di fase kayak aku sebagai orang tua yang di fase melepaskan, atau kalian udah aman, damai, tentram dan sejahtera karena all is well and all is going according to plan gitu, semua sesuai dengan planningnya gitu. Whatever it is teman-teman, kita kan hanya bisa berdoa dan berusaha dan mencintai dan mensupport anak-anak kita. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkahi dan selalu dibimbing dan ditunjukkan di jalan yang lurus. Insya Allah, amin. Ya udah gitu aja dulu buat video kita kali ini. Terima kasih banyak udah dengerin, udah chit-chat sama aku. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dah.
Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready?